Pada saat saya masih duduk di kelas 5 SD, saya pernah merasakan jatuh cinta yang pertama kali, dan itu jatuh cinta pada musik. Pada saat itu, senior-senior saya, kakak kelas 6, sedang mengadakan acara perpisahan. Mereka membentuk sebuah grup band, dan mereka pentas di atas panggung menyanyikan sebuah lagu. Seingat saya pada saat itu lagunya adalah lagu dari Sheila on 7 yang berjudul Dan. Benar-benar luar biasa. Senior-senior saya ini dieluk-elukan oleh teman-temannya, teman-teman saya juga, dan oleh para guru. Benar-benar heboh. Padahal tidak ada satupun dari mereka yang menggunakan alat musik yang proper. Dan jatuh cinta saya pada musik berkembang. Setelah saya memasuki dunia SMP, saya mencoba mendekati banyak sekali teman-teman yang bisa bermain musik. Ada yang namanya Edo. Saya belajar dari dia, belajar bermain gitar bass karena dia memang punya gitar bass. Tidak cukup sampai di situ, saya juga mendekati teman yang bernama Hendargo. Dia bermain drum karena dia memang punya drum. Tidak sampai di situ, saya mendekati banyak sekali teman-teman. Dari Henning yang bisa bermain keyboard, kemudian Pristi yang bisa bernyanyi, kemudian banyak juga teman-teman yang benar-benar bisa bermain musik. Saya mau sekali membentuk sebuah grup band yang nantinya pentas, dan itu akan menjadi kenangan yang manis di masa remaja saya. Saya bahkan bela-belain untuk ikut kursus gitar akustik. Bela-belain beli gitarnya, dan bela-belain juga untuk belajar memetik menggunakan kelima jari tangan kanan saya. Luar biasa sulit. Hingga akhirnya menuju ke kelas 3 SMP, saya sadar saya bukanlah orang yang berbakat untuk bermain musik. Itu adalah jatuh cinta sekaligus patah hati yang pertama kali. Sehingga saya memutuskan untuk tidak lagi berkumpul dengan teman-teman yang jago musik. Patah hatinya begitu dalam, dan saya merasa, oh ini toh rasanya tidak punya bakat. Namun saya mencoba untuk mencari penghiburan. Saya mencoba untuk membaca buku pertama kalinya, yaitu buku novel. Awalnya saya mencoba untuk membaca puisi dan cerpen. Tidak begitu menarik dan tidak begitu mampu membuat saya jatuh cinta. Sejak SD sebenarnya saya sudah membaca komik, tetapi menggambar tidak membuat saya jatuh cinta, dan itu cukup sulit untuk dipraktekkan. Oleh karena itu, di kelas 3 SMP, saya mulai rajin membaca buku-buku novel, terutama buku-buku chick lit dan teen lit. Buku-buku khas remaja yang isinya cinta-cintaan, yang isinya tentang mencoba menggapai cita-cita, tentang keluarga, pertemanan, tentang sekolah intinya. Sampai pada akhirnya cinta itu tumbuh kembali, namun kali ini dalam diam. Saya bisa mencintai untuk membaca buku tanpa perlu berkumpul dengan teman-teman sesama pecinta buku. Kenapa? Alasannya sederhana. Saya tidak ingin saya ini dihujat karena apa yang saya baca. Lantas teman-teman cowok waktu saya masuk di SMA juga tidak banyak yang membaca buku. Bahkan mungkin tidak ada. Mau tidak mau, kalau saya membahas tentang novel ya jatuhnya ke teman-teman perempuan juga. Dan itu hanya sebatas hobi.
Jatuh cinta saya pada membaca buku akhirnya terus bertumbuh dan berkembang pada satu keputusan, saya ingin bisa menulis cerita. Dan gongnya, saya sebenarnya tidak bisa menulis cerita fiksi. Tetapi yang saya tulis ternyata adalah esai. Pada saat saya duduk di kelas 2 SMA, seorang guru bahasa Indonesia saya bernama Bu Retno itu mengajak kepada anak-anak murid yang mau mengikuti lomba menulis. Lomba ini diadakan oleh perusahaan tempat bapak saya bekerja. Dari banyaknya anak SMA pada saat itu, ada sekitar 300 anak. Hanya ada 4 orang yang ikut. 3 teman perempuan dan saya sendiri seorang laki-laki. Esainya sebenarnya sederhana, ceritakan saja tentang bapakmu yang bekerja di perusahaan tersebut. Bagaimana kamu memandang bapakmu yang bekerja di perusahaan itu? Setelah saya ketik, saya tulis, pada saat itu sudah ada komputer ya, tapi komputer ini tuh Pentium 3. Masih komputer-komputer jadul. Setelah jadi saya print, saya kasihkan ke Bu Retno dan akhirnya Bu Retno mengumpulkan ke pihak pabrik pada saat itu. Dan jatuh cinta saya terhadap membaca dan menulis akhirnya terbayarkan. Kenapa? Karena saya menjadi juara keempat dari 4 peserta. Sebenarnya pesertanya jumlahnya 8, tetapi pihak perusahaan akhirnya membagi 2. Jadi kelompok pertama adalah kelompok anak sekolah dalam naungan perusahaan, yaitu saya dan ketiga teman perempuan saya. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok anak yang berada di luar naungan perusahaan, yaitu sekolah-sekolah umum, karena saya sendiri bersekolah di sekolah swasta. Lucunya, saya berada di posisi keempat. Yang sebenarnya posisi itu diada-adakan karena lomba itu sebenarnya hanya ada sampai posisi ke-3. Jadi ketiga teman saya ini sudah menang sebenarnya. Juara satunya siapa, juara 2 siapa, juara 3 juga siapa. Kemudian tersisa saya nih. Entah kenapa perusahaan akhirnya mengganti kebijakannya dan saya pun menang di juara keempat. Dan para pemenang ini dipanggil oleh Kaltim Pos pada saat itu untuk penyerahan hadiah kalau tidak salah dan juga untuk liputan. Dari situlah saya mulai sadar kalau saya ini cukup bisa untuk menulis, terutama esai, dan saya terus mengasah kemampuan saya agar tidak menjadi sebuah hoki semata, hingga akhirnya saya berhasil menulis sebanyak lebih dari 30 ebook di Google Playbook. Kalau kamu mau tahu ebooknya apa saja, bahkan ada ebook yang gratis, kamu bisa klik link yang saya sertakan di deskripsi. Oke, sekarang kita bahas bagaimana saya bisa bercerita seperti itu. Apakah ini teknik storytelling atau ini hanyalah sebuah melantur biasa? Kita bahas ya. Kalau kamu sadar bahwa saya sendiri bercerita dengan teknik storytelling, kamu pasti menyadari saya bercerita dalam fase 3 babak. Dalam dunia storytelling biasanya banyak tekniknya, namun saya paling sering memakai teknik 3 babak. Teknik yang mana kita semua bisa merangkainya di dalam kepala, kita bisa mengimajinasikannya tanpa perlu susah payah membayangkan hal yang tidak perlu. Babak pertama dari cerita saya adalah pada saat saya jatuh cinta pertama kali dengan musik setelah melihat
para senior bernyanyi di atas panggung dengan musik Sheila on 7. Babak kedua, babak di mana saya akhirnya berupaya mengejar perasaan jatuh cinta pada musik itu, lantas gagal. Dan dari kegagalan itu saya mencoba bangkit untuk mencari perasaan jatuh cinta lain semasa remaja di dalam dunia membaca dan menulis. Baru babak ketiga, babak di mana saya SMA dan merupakan babak terakhir ujung dari kepedulian saya terhadap dunia tulis menulis. Dari situ kita sudah bisa memberikan plot atau memberikan poin-poin penting sebanyak 3 poin. Poin pertama pada saat saya masih duduk di sekolah dasar di kelas 5. Kemudian poin kedua saat saya duduk di bangku SMP. Dan poin ketiga saat saya duduk di bangku SMA. Dari situ aja kita sudah bisa membuat storytellingnya. Sederhana kan? Kamu sebenarnya juga bisa buat. Yang terpenting adalah kamu membagi sebanyak 3 bagian, dan itu yang paling mudah menggunakan bagian waktu. Contoh, waktunya pagi, siang, dan malam. Atau bisa juga waktunya Januari, Februari, Maret. Kamu juga bisa bikin waktunya umur 15 tahun, umur 20 tahun, dan umur 25 tahun. Atau bisa begini. Pada saat kamu remaja, pada saat kamu menikah, dan pada saat kamu punya anak. Menarik kan? Teknik 3 babak ini di dalam storytelling sebenarnya umum dipakai di dalam penulisan cerpen maupun novel. Namun bisa kita bawa ke dalam storytelling video seperti ini, sehingga kamu tidak lagi kelabakan ingin bercerita seperti apa. Habis ini ceritanya apa ya? Apakah habis ini ceritanya harus kembali seperti itu? Itu tidak perlu kamu hiraukan, asalkan kamu bercerita benar-benar sesuai dengan apa yang pernah kamu alami. Ini artinya kamu tidak merekayasa dan kamu tidak berusaha untuk berbohong. Kamu hanya perlu melihat ke dalam dirimu sendiri dan mulai merangkainya ke dalam 3 fase waktu atau 3 babak. Setelah itu cobalah bercerita. Karena sekali lagi topiknya bisa saja sama dan waktunya saja bisa berbeda. Saya bercerita tentang jatuh cinta saya pada musik itu pada saat saya SD, SMP, dan SMA. Bisa juga saya bercerita jatuh cinta pada musik namun hanya pada saat saya masih duduk di bangku SMP. Pada saat saya di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tentu perubahan mencintai musiknya berbeda. Dan ini bisa jadi cerita yang baru. Menarik ya? Untuk itu bagi teman-teman yang pengen banget belajar storytelling, saya punya banyak tekniknya. Dan tentu saja tekniknya ini saya coba adaptasi dari cerita atau dari fiksi agar sekali lagi teman-teman benar-benar bisa membuatnya lebih mudah menggunakan video. Dan tentu saja nanti video YouTube teman-teman jauh lebih personal, tidak menjiplak, karena semuanya berdasarkan pengalaman pribadi teman-teman semua. Metodenya sama, pakailah 3 babak. Babak pertama, babak kedua, babak ketiga. Babak pertama adalah pengenalan tentang siapa dirimu, apa duniamu, dan apa yang kamu inginkan maksud saya. Kemudian yang kedua adalah babak kedua adalah konflik, masalah yang sedang kamu hadapi, dan bisa saja ini kejatuhanmu dan juga bangkitmu dari kejatuhan itu bagaimana.
Kemudian babak ketiga adalah penyelesaian dari semua itu. Apakah kamu mendapatkan sesuatu yang baru, atau bahkan kamu malah kehilangan semuanya. Begitu ya. Nah, kalau menarik, kamu bisa subscribe channel ini dan saya akan bercerita tentang banyak sekali hal menggunakan teknik-teknik storytelling yang bisa saja kamu belum tahu. Oke, kita ketemu di video selanjutnya.